siang Pak Bin. Mohon maaf mau mengganggu waktunya sebentar. Saya minta waktu sebentar dengan berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana tugas saya adalah mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang nanti di mana dalam wawancara itu nanti saya berharap akan mendapatkan gambaran bagaimana nantinya saya menjadi seorang pemimpin. Siap Pak Bin. Saya sebagai kepala sekolah akan selalu mendukung apa yang bisa saya lakukan, baik secara pribadi, kedinasan, moral maupun material. Insya Allah saya akan selalu support Pak Bin supaya sukses. Nanti kedepannya juga generasi saya tentunya diantaranya adalah salah satunya Pak Bin. Ya baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan sesuai yang di LMS Bu. Nanti saya minta pandangan Ibu mengenai hal-hal yang akan saya tanyakan gitu. Baik, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk masalah etika atau bujukan moral khususnya karena saya sebagai kepala sekolah itu yang dipandang duluan adalah perilaku dari Bapak Ibu guru, itu kita mengidentifikasinya melalui pengamatan, melalui pergaulan keseharian antara guru dengan guru, antara guru dengan siswanya, juga antara guru dengan saya sendiri selaku kepala sekolah, bagaimana dari sisi tutur kata, dari sisi pribadi bertingkah laku itu yang kita amati. Kemudian kalau sudah kita memperhatikan adakah itu kekurangan dari teman guru atau personil yang ada di bawah saya, itu perlu kita lakukan pembinaan, mungkin melalui pertama secara individu, kemudian bisa juga secara kolektif melalui kegiatan bersama, saat-saat kita berkumpul bersama secara kedinasan maupun non kedinasan. Satunya seperti itu Pak Win. Kita mengetahui teman itu mempunyai karakter yang berbeda itu bisa dilihat dari latar belakangnya juga, dari sisi sosial ekonomi, dari sisi ras, mungkin juga dari sisi pendidikan. Artinya begini, pendidikannya itu sudah termasuk pendidikan yang zaman lampau atau pendidikan yang masa sekarang. Itu pasti ada perbedaan dari karakter dan itu nanti akan terimplementasikan kepada etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Di sekolah inilah maksudnya. Ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan yang bisa dikatakan itu 50-50, semua sama baiknya, semua juga ada beratnya. Nah, itu kita pertimbangkan dulu mana yang skala prioritas yang harus didahulukan, kemudian yang satunya yang sama-sama baik itu bisa dilakukan di kemudian. Berarti kita yang skala prioritas dulu itu kita lakukan dahulu, nanti yang kira-kira masih bisa ditunda atau diambil waktunya itu lain hari, lain waktu, itu kita kemudiankan dengan berkomunikasi juga dengan kolega kita, teman guru ataupun siapa yang di dalamnya itu kita ada keterkaitan, contohnya mungkin dengan rekan komite, berarti kita komunikasi juga harus jalan. Kalau hanya sebatas kita harus mengambil keputusan oleh saya sendiri selaku kepala sekolah, nah itu rasanya kayaknya juga berarti ada skala prioritas. Iya, harus ada skala prioritas. Nah, selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk mengambil keputusan. Langkah-langkah prosedurnya. Langkah-langkahnya kita cermati dulu untuk mengambil keputusan tadi itu, apakah nanti itu berdampak kepada siapa, berdampak bagaimana, kemudian kepada diri saya sendiri selaku yang memimpin, kepada rekan-rekan guru yang menjadi sasaran dari keputusan itu seperti apa. Nanti jikanya itu rasanya memberatkan, kita perlu mencari alternatif yang lain, barulah kita ambil keputusan. Tapi kalau sekiranya itu sesuatu yang sangat mendesak harus kita lakukan keputusan dengan secepatnya, nah itu
chat juga biasanya tidak lepas dari minta pendapat dari teman-teman guru, terutama yang senior, yang punya pengalaman atau yang berkaitan dengan masalah yang harus saya ambil keputusan secepatnya. Luar biasa sekali langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal yang efektif untuk masalah dilema etika itu Pak, salah satu yang biasanya saya agak kedepankan ya, bisa dibilang itu yang saya ambil langkah pertama adalah kita ajak berkomunikasi dulu, kalau bisa itu face to face ya, kita berdua dulu dengan memang yang kita anggap itu memerlukan pembinaan secara individu. Nanti kalau sudah itu kita beri pengertian, kemungkinan kita ajak diskusi itu bisa nyambung, bisa menerima. Nah nanti kalau ada pertemuan bersama itu kita sampaikan secara umum, tidak menyebutkan inisial atau menunjuk satu personil yang memang itu menurut saya itu ada titik kelemahan atau kekurangan yang memang perlu dibina, untuk semuanya bisa mengetahui agar hal yang sama tidak terulang oleh rekan yang lain. Jadi ada pendekatan individu, ya, pendekatan individu. Nah, jikanya itu dirasa masih perlu ya, kalau memerlukan diulangi, tapi kalau secara individu sudah dianggap berhasil atau bisa menerima ya, itu kita lakukan cukup satu kali. Saya berusaha untuk tidak membuat sanksi secara tertulis untuk teman-teman Pak, agar apa, secara umum saya bisa memberikan penilaian yang baik kepada rekan-rekan guru ini, itu karena berpengaruh juga kepada nama sekolah. Nah, dan kemudian pada penilaiannya itu biasanya kita untuk memberikan penilaian yang nyata pada guru atau rapat guru itu kita kan melalui SKP. Kalau yang SKP yang sebelumnya pasti tertera angka di sana. Nah, kita usahakan kalau sudah kita pandang setelah kita bina membaik, lebih bagus atau ada perubahan yang signifikan, malah justru itu yang kita beri berat supaya lebih ada peningkatan di berikutnya. Tidak memberi hukuman. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya? Tantangan untuk kasus dilema etika itu Pak Win ya, kita ini kadang-kadang ada kesulitan masalah jadwal kegiatan atau terputar dengan waktu. Saat saya harus melakukan pembinaan atau mengambil keputusan atau melakukan suatu komunikasi, ini tertantang oleh jadwal yang berbenturan. Berbenturan artinya saya mempunyai jadwal akhirnya yang harusnya diselesaikan dengan waktu cepat, tertunda oleh jadwal yang saya harus ikuti tidak bisa ditunda, ataupun sebaliknya. Nah, mungkin rekan guru yang mestinya harus segera kita berikan pembinaan terkait dengan ini rujukan etika, nah, itu harus cepat kita selesaikan. Ternyata ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan juga, nah itu bisa menjadi kendala untuk penyelesaiannya, jadi tertunda atau tantangan. Kemudian kalau ada yang berkaitan dengan kolega yang lain, misalnya dengan rekan komite atau warga sekolah yang lain, orang tua, nah itu kita memerlukan waktu khusus untuk bisa berkomunikasi seperti itu, untuk mendatangkan atau kita mengajak rapat bersama, berkumpul untuk mengkomunikasikannya supaya tidak miskomunikasi. Saya sebagai kepala sekolah agak menghindari untuk menyelesaikan masalah itu berkomunikasi melalui via WA atau sosial media. Takutnya nanti itu bisa menjadi masalah bukan terselesaikan, timbul miskomunikasi, akhirnya malah memanjang. Berarti komunikasinya secara langsung lebih enak ya? Kalau bisa malah secara langsung kita lebih enak. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah
Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Nah, untuk penyelesaian masalah dilema etika ini, Pak Win, saya tidak membuatkan jadwal khusus, sebab kejadian itu juga bisa dikatakan bisa datang tiba-tiba, tidak terjadwal. Tetapi kalau untuk menyelesaikannya, biasanya ini saya melihat situasi dan kondisi, kemudian dan berpikir dulu dampak-dampaknya itu. Jika itu memang memerlukan tindakan cepat, ya itu saya berusaha meluangkan waktu dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan untuk secepatnya kita selesaikan. Tapi kalau untuk menjadwalkan itu tidak, kecuali kalau itu yang berkaitan dengan orang banyak. Kalau berkaitan dengan orang banyak, kita perlu komunikasikan dulu dengan tim yang nanti akan terlibat di dalamnya, baru kita jadwalkan. Dan kalau perlu memang harus membuat surat penting, surat undangan yang khusus, ada cap dan tanda tangan sekolah, itu baru kita lakukan yang sifatnya resmi. Seperti itu. Ya, selama menjalankan proses ini ada nggak Bu seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk rekan yang bisa membantu itu saya kira ya juga bisa dikatakan banyak ya Pak Win. Dari guru itu baik yang senior maupun junior, pemikiran orang itu kedewasaan kan tidak terukur oleh usia juga ya. Nah jadi itu banyak aja yang bisa memberikan bantuan. Misalnya saya harus melakukan ini, kalau seperti ini bagaimana Pak atau Bu. Nah saya minta pertimbangan, kalau itu tidak memungkinkan untuk saya ambil keputusan sendiri, tetap bisa. Banyak rekan yang di dalam sekolah kita ini dengan jumlah guru yang bisa kita katakan banyak, sampai 15 orang baik yang senior maupun junior. Nah itu bisa dimintai pertimbangan, kemudian juga dengan rekan pengurus komite. Jadi tidak hanya selalu keputusan itu ada datang dari pemikiran saya sendiri. Saya berpikir juga kalau ini sudah mendapatkan pertimbangan dari rekan kerja, itu hasilnya akan lebih baik, karena pemikiran orang satu akan lebih baik dipikirkan oleh banyak. Di samping itu juga kadang-kala kalau memang memerlukan itu pemikiran dari atasan, saya berkomunikasi juga dengan pengawas, dengan korwil, kalau dulu yang diistilahkan Kacakdis, bahkan mungkin harus ke bidang pembinaan yang di desa. Berarti semakin banyak orang yang terlibat, semakin muncul ide-ide baru yang itu. Iya, ya. Untuk keputusan itu akan lebih baik. Ya. Baik Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, untuk mengambil keputusan tentang dilema etika itu tapi saya mendapatkan pembelajaran yang banyak. Sesuatu itu kalau dilakukan sendiri itu akan lebih berat. Kalau dilakukan bersama-sama atau digotong dipikir bersama, itu akan lebih ringan dan keputusan yang diambil itu akan lebih tepat. Di samping itu juga kita ada yang lebih bertanggung jawab di atas kita. Jadi apa yang kita lakukan tindakannya itu, jika ada kekurangannya, ada yang bisa membackup untuk hasil keputusan yang mungkin bisa mendapatkan protes dari pihak lain di luar kita. Baik Bu, sungguh luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan pada siang hari ini. Semoga itu nantinya juga bisa menjadi cara saya untuk menyelesaikan sebuah masalah kasus-kasus dilema etika ini. Mungkin itu Bu yang bisa saya tanyakan untuk menggali pengalaman Ibu, yang itu nanti saya berharap juga itu akan berguna buat kehidupan saya ke depannya. Ya, terima kasih Pak Win atas kepercayaannya untuk bisa berbagi. Mungkin pengalaman saya ini baru sebagian kecil aja yang Pak Win nanti akan perlu gali dari orang-orang lain atau senior-senior saya, bahkan mungkin kepada pimpinan yang ada di atas kita, kalau memungkinkan untuk
menggali informasi, menggali pengalaman, saya akan tetap dukung. Nah, setelah ini misalnya masih ada yang diperlukan Pak Min, yang memungkinkan menurut pandangan Pak Min, oh Ibu bisa memberikan berbagi pengalaman, monggo silahkan. Saya akan selalu dukung. Baik, Bu. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Tidak, Terima kasih, Bu. Monggo silahkan, semangat terus Pak Min ya. Semoga sukses. Amin. Sampai penghujungnya nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena hari ini saya ingin sedikit mengganggu waktu Bu Ani berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Jadi salah satu tugas saya hari ini adalah untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah untuk bagaimana pandangan para pemimpin sekolah ini berkenaan dengan dilema etika yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Iya. Nah, sebagai acuan pertanyaan ini saya berikan kepada Bu Hani supaya nanti kita bisa nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LMS, sehingga ini nantinya kita bisa menemukan titik temu yang dengan permasalahan yang kita hadapi. Iya. Monggo silakan Bu. Terima kasih. Begini Bu, untuk pertanyaan di LMS yang sudah saya catat ini nanti akan kita bicarakan supaya ini nanti menjadi titik temu dan saya mendapat pengertian baru bagaimana kepala sekolah dapat menghadapi dilema etika dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, ya pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, tentang kasus-kasus yang ada di sekolahan sebagaimana ini dijelaskan, yaitu tentang dilema etika atau bujukan moral. Ini dalam mengidentifikasi hal tersebut itu saya akan memperhatikan keadaannya. Apabila itu suatu kasus di mana itu terlihat bisa dilihat atau diidentifikasi sama-sama benar, itu saya golongkan itu menjadi dilema etika. Sedangkan kalau suatu permasalahan atau suatu kasus itu yang menyangkut dua pilihan, yaitu antara benar dan salah, maka itu saya akan golongkan menjadi bujukan moral. Jadi menurut pandangan Ibu tadi kalau kasus ini mengandung hal benar lawan benar itu merupakan dilema etika. Ya. Tapi kalau kasus masalahnya yang dihadapi ini mengandung unsur benar lawan salah, itu berarti bujukan moral ya, menurut Ibu. Iya, iya. Baik Bu, selama ini menurut Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam pengambilan keputusan itu saya akan mempertimbangkan dahulu keputusan yang ini apakah itu sesuai dengan kepentingan orang banyak, sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian juga memikir dampak di belakang hari nanti, baik itu dampak untuk lingkungan sekolah maupun kepada murid pada khususnya. Maka saya akan menentukan suatu kebijakan dengan cara langkah yang paling awal itu saya akan memusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan guru atau dewan guru di sini bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar nanti dampaknya itu bisa baik itu untuk lingkungan terutama untuk murid. Tadi Ibu menyampaikan tentang langkah-langkah yang diambil. Yeah. Nah, saya minta Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama itu saya akan mengidentifikasi kasus atau permasalahan dulu itu tentang di mana kejadiannya, kemudian siapa-siapa pihak yang terlibat, dan kemudian apa alasan yang ada dengan terjadinya kasus itu. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi apakah ini aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian saya juga akan melaksanakan pendekatan dengan yang bersangkutan. Kemudian
saya akan membuat keputusan itu yang berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan juga mempertimbangkan solusi agar tidak merugikan kedua belah pihak apabila situasinya itu atau kedua belah pihak itu sama-sama benar. Kemudian saya juga akan merefleksikan keputusan yang saya ambil seandainya posisinya itu berada di penerima keputusan. Luar biasa, jadi lengkap sekali langkah-langkah yang Ibu ambil untuk selama prosedur ini Ibu jalankan di sekolah ini. Nah, Bu, kira-kira hal-hal apa saja ini yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ya, pada kasus dilema etika yang paling efektif itu kita mengadakan pengujian benar dan salah, benar dan benar ya, kebenaran dilema etika antara benar dan benar. Kemudian akan mengadakan pengujian. Saya akan dengan mengadakan pengujian tadi ini saya akan mengambil keputusan, oh ternyata harus seperti ini gitu. Soalnya dalam dilema etika ini kan ya bisa kita sebutkan itu semuanya bisa dibenarkan. Jadi satu sisi peraturan harus dijalankan, tapi di sisi lain ini juga harus bisa mengakomodasi kepentingan yang lain juga nih. Iya. Baik Bu, selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu dalam mengambil keputusan dilema etika itu sebenarnya banyak sekali ya. Terkadang pihak-pihak yang ada itu merasa tidak rela, tidak puas dengan keputusan yang kita ambil karena mungkin ya kurang sreg dalam hatinya. Kemudian terkadang orang bahkan di lingkungan kita sendiri itu cenderung ada istilah, wah ini kok orangnya kurang tegas apa bagaimana gitu loh. Jadi karena keputusan-keputusan yang saya ambil ini kan terkadang mempertimbangkan etika, moral kita, perasaan kita, rasa kemanusiaan kita terhadap para penerima tadi, pokoknya para pelaksana yang atau para penyandang kasus tadi. Tapi hal ini kan wajar aja, namanya kita itu kan bermacam-macam orang, bermacam-macam pikiran, bermacam-macam pendapat. Jadi ya mudah-mudahan aja itu semua bisa kita habisi. Jadi wajar Bu ya, kadang ada yang merasa yang dirugikan atau merasa kurang puas dengan keputusan yang Ibu ambil gitu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, nah ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, untuk jadwal atau tata kelola dalam kasus yang ada, ini saya tidak bisa serta-merta menyelesaikan kasus itu dalam suatu waktu. Tapi pasti kasus itu akan saya pelajari dulu sedikit demi sedikit. Itu saya akan menelaah secara detail, akan menelaah dari berbagai segi. Itu saya akan mengumpulkan data-data, kemudian juga akan meminta informasi dari pihak-pihak terkait. Kemudian dengan berbagai pertimbangan itu saya akan melaksanakan memberikan keputusan. Dan terkadang saya itu juga harus memanggil beberapa guru atau bahkan mengadakan musyawarah kecil dengan guru-guru yang lain, apakah keputusan yang saya ambil ini nanti pas apa enggak,
meminta pendapat dari mereka, sehingga dari rentetan itu maka saya baru akan menentukan suatu keputusan. Luar biasa sekali jawaban Ibu ya. Jadi segala sesuatu berarti memang ini tidak terjadwal Bu ya? Iya, tidak. Ya, tidak terjadwal. Nah, dalam pelaksanaan setiap ada masalah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika ini yang mempermudah dan membantu saya dalam memutuskan suatu menangani kasus itu, biasanya itu yang pertama itu karena di sini nih saya sebagai orang kedua tertua di SD ini, jadi masih ada rekan sejawat saya yang lebih tua, dan itu mungkin dalam pengalamannya beliau ini sudah senior dan banyak menghadapi kasus-kasus sudah sekian puluh tahun. Jadi itu dulu yang saya bawa berdiskusi, dan itu akan muncul atau beliau ini akan memberikan trik-trik tertentu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selain itu juga saya itu biasanya kalau kasus itu berat, itu bisa saya itu memanggil teman-teman guru, misalkan walaupun itu tidak terjadwal ya, terkadang misalkan kasus ini kayaknya harus cepat diselesaikan gitu, kami memanggil guru-guru, kemudian duduk bersama, kemudian mengutarakan masalah yang dihadapi bersama, dan itu ternyata dengan seperti itu akan memunculkan ide-ide dari teman-teman semua itu untuk mendapatkan keputusan yang lebih mudah didapat. Berarti melibatkan banyak orang itu semakin banyak ide yang muncul itu ya? Yeah. Dengan melibatkan banyak orang, khususnya guru-guru di SD ini. Iya. Yeah. Pertanyaan terakhir Bu, ini dari banyak hal yang sudah Ibu sampaikan ini, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan itu banyak. Yang pertama itu melatih saya untuk lebih bersikap arif dan sabar. Mengebelakangkan atau menyembunyikan rasa egois saya. Kemudian mengedepankan tentang ya moral, kemudian etika, kemanusiaan dan lain-lain, dan itu mungkin dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan kasus-kasus yang ada itu akan membuat kita walaupun di umur yang sudah tua tapi kan belum tentu dewasa, tapi dengan kejadian-kejadian yang ada akan membuat kita menjadi lebih dewasa dalam memberikan keputusan. Baik Ibu, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa menjadi bahan belajar saya ke depannya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu memutuskan, mampu membuat suatu masalah tidak menjadi semakin besar, tetapi membuat masalah itu terselesaikan dengan melibatkan banyak pihak. Baik Bu, terima kasih buat waktunya. Semoga pembicaraan kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kita, khususnya untuk saya nanti sebagai calon guru penggerak. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu. Ya, saya juga terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian jawaban saya itu tidak sesuai dengan harapan dari Bapak, karena memang itulah yang saya mampu, dan mudah-mudahan dengan jawaban yang minim dan sedikit ini dapat menambahkan referensi bagi Bapak untuk kedepannya. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Pak.